Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan saya Teacher Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal TIU yang berkaitan dengan numerik. Namun sebelumnya mohon bantuannya teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video update dari saya. Baik teman-teman, untuk soal pertama yaitu di sini soal nomor 42 ya. 28 adalah P persen dari 70, maka P sama dengan titik-titik. Ada beberapa option jawaban di sana. Baiklah teman-teman, untuk soal nomor 42. Jadi kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa 28 adalah P persen dari 70 gitu teman-teman. Jadi bisa kita tulis secara matematisnya adalah P persen itu berarti P per 100, kemudian kita kalikan 70 itu sama dengan 28 gitu ya. Nah, secara matematis ini perkaliannya adalah P nya kita kalikan 70. Jadi kita tuliskan dulu. Jadi 70P per 100 itu sama dengan 28. Lalu kita kalikan silang. Kita kali silang dengan di ruas kanan, maka menjadi 70P sama dengan 2800 ya. Maka P nya sama dengan 2800 dibagi 70 dan sama dengan 40. Baik, selanjutnya nomor 48. Nomor presensi Budi terletak pada urutan 25 dari atas dan dari bawah. Ada berapa siswa di kelas Budi? Iya, di sini maksudnya teman-teman, nomor presensi itu sama saja dengan nomor absen ya. Jadi Budi itu nomor absennya terletak di urutan 25 dari atas dan dari bawah. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menentukan berapa jumlah seluruh siswa yang ada di kelas Budi tersebut. 48 teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat tadi di soalnya, yaitu nomor presensi Budi terletak pada urutan 25 dari atas dan dari bawah. Ada berapa siswa di kelas Budi? Jadi kalau kita lihat di sini, hati-hati teman-teman ya. Ini soalnya cukup menjebak sebenarnya. Jadi Budi itu ada di presensi nomor 25 ya. Baik dari atas maupun dari bawah. Itu artinya ada 24 orang sebelum Budi, dan kemudian ada 24 juga setelah Budi gitu. Nah, ya kita cukup jumlahkan aja teman-teman. 24 tambah 24 hasilnya adalah 48. Kemudian tambah si Budinya sendiri jadinya 49 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Ya, tadi ini untuk yang nomor 42. Jawabannya adalah yang A ya, saya lupa. Lanjut ke soal berikutnya nomor 49. Untuk mengecat 3/5 bagian dinding sebuah rumah diperlukan waktu 4,5 jam. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat sisanya jika pengecatan dinding dilakukan dengan laju yang sama? Baik, langsung saja ya kita bahas teman-teman. Dan ini sebenarnya kita harus cermat teman-teman. Jadi untuk mengecat 3/5 bagian dinding sebuah rumah diperlukan waktu 4,5 jam. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat sisanya jika pengecatan dinding dilakukan dengan laju yang sama ya. Jadi kalau kita lihat di soal ini, sebenarnya kalau kita mau hitung bisa-bisa saja teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya kita cukup lihat aja. Jadi untuk satu rumah itu kita anggap sebagai satu bagian. Nah, sementara yang sudah dicat adalah 3/5 gitu ya. Nah, jadi sisanya yang belum dicat itu adalah kita kurangkan saja 1 dikurang 3/5 ya. Jadi sama dengan 2/5 ya. Nah, coba kalau kita lihat teman-teman, antara 3/5 dengan 2/5 itu nilainya lebih kecil yang 2/5 ya. Jadi sisa yang belum dicat itu lebih sedikit dibandingkan yang sudah dicat begitu ya. Memang kita belum tahu ini waktunya berapa, tapi kalau kita lihat di optionnya itu sudah terlihat jelas jawabannya adalah yang option A gitu, yaitu 3 jam. Karena yang lain B 4,5 jam, sementara yang lain itu lebih dari 4,5 jam. Nah, logikanya tentu jawabannya yang kurang dari 4,5 jam gitu ya. Sementara yang 3,5 tadi kan 4,5 jam. Gitu. Jadi jawabannya adalah option yang A, 3 jam.
Baik, untuk soal berikutnya saya ambil nomor 51. Jika rata-rata dari 2, 3, X dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y adalah titik-titik. Baik teman-teman, langsung aja kita bahas untuk soal nomor 51 ini. Kita lihat tadi soalnya, jelas ya. Ini sebenarnya tentang statistik ya, gitu ya. Jika rata-rata dari 2, 3, X dan Y tadi adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y adalah titik-titik. Nah, kita harus ingat kembali teman-teman, di sini ada rumus untuk rata-rata, yaitu adalah seluruh data kita jumlahkan begitu ya, atau sigma dari N tadi, kemudian dibagi banyaknya data. Nah, inilah yang disebut dengan rata-rata. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita ketahui rata-ratanya, maka kita ingin mencari sigma N-nya, itu sama dengan kita kalikan saja antara banyak data dengan rata-ratanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hanya rumus saja teman-teman. Nah, kalau kita langsung masuk ke angkanya itu tidak serumit ini ya. Kita lihat, jadi tadi ada 2, berarti tambah 3, tambah X, tambah Y ya. Kemudian dibagi, ini kalau kita lihat datanya ada 4, berarti kita bagi 4, hasilnya adalah 5 begitu. Nah, jadi di 2 tambah 3 itu adalah 5 gitu ya. Tambah X tambah Y itu sama dengan per 4 tadi itu sama dengan 5. Ini kita kali silang. Jadi 5 ditambah X tambah Y itu sama dengan 20 ya. Jadi X tambah Y itu sendiri adalah 20, kita kurang 5. Jadi hasilnya X tambah Y adalah 15. Nah, ini kita simpan dulu teman-teman. Selanjutnya tadi untuk yang di kalimat keduanya, maka rata-rata dari 4 tambah 5 tambah 6 gitu ya. 4 tambah 5 tambah 6 ya, tambah X tambah Y juga sama. Ini rata-ratanya berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini jumlahnya jelas ya. Jadi untuk mencari nilai rata-rata yang ini jumlahnya jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Datanya ada 5. Jadi kita bagi 5. Nah, jadi ini kita jumlahkan aja. 4 tambah 5, 9 ya. 9 tambah 6, 15. Sementara tadi kita punya X tambah Y adalah 15. Jadi 15 tambah 15 adalah 30 ya. Per 5. Hasilnya adalah 6. Ya, jadi jawabannya adalah option D ya. Mudah teman-teman ya. Teman-teman harus bisa memanfaatkan waktu di sini gitu.